Ustadz, sudah kurang lebih 3 bulan ini ana futur dan merasa iman sangat tipis, sehingga meninggalkan ibadah-ibadah sunnah yang ana lakukan, baik puasa, sholat, dan baca Quran. Ana minta doa serta nasihatnya. Bagaimana caranya agar ana dapat kembali melaksanakan amalan-amalan ibadah tersebut dan menjauhkan diri dari kemaksiatan? Iya, kalau bicara kondisi, tadi kita sebutkan manusia akan berbuat dosa karena itu udah kodrat manusia. Iman juga naik turun. Ketika iman kita sedang turun, maka tolong paksakan diri kita untuk mengerjakan yang wajib-wajib. Yang sunnah mungkin ditinggalkan, yang wajib-wajib. Tapi kalau bisa, yang sunnah-sunnah tetap dikerjakan dengan jumlah yang lebih dikit. Umpamanya, ana biasa sholat malam Ustaz 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Ketika futur, antum tetap sholat, walaupun cuma 1 rakaat, tetap. Yang biasa sholat duha 8 rakaat, ketika futur tetap sholat duha 2 rakaat, walaupun hanya baca inna a'tainakal kautsar dan wal asr. Tetap dijaga. Kenapa? Karena kalau antum maksain 8 rakaat dalam kondisi futur, kadangkala antum akan tambah futur, bahkan ditinggal. Ya udah, dikurangin jumlahnya. Tetap itu dikerjakan. Kemudian perlu ganti suasana. Jiwa kita ini mengalami kejenuhan. Ada kejenuhan. Yang la yafturun itu malaikat. La yafturun kata Allah. Kita enggak. Oleh karena itu usahakan ketika memang sedang futur, cari kegiatan untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang positif. Contohnya olahraga, lari antum, lari atau main bola, main basket ya. Tapi di tempat yang tidak penuh kemaksiatan. Alhamdulillah Ustaz, aneh kalau futur sih biasanya lari Ustaz, ikut Car Free Day Ustaz. Sana laki perempuan dengan pakaian-pakaian yang seperti itu, enggak, antum akan tambah futur. Bukan futur lagi, pulang dari sana merangkak antum, imannya udah. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, istighfar. Karena boleh jadi ada dosa-dosa yang menyebabkan tadi noktah-noktah hitam di jantung, sehingga jantungnya jadi lemah, jadi sakit. Dokter jantung, kadang-kala anak bawa abah anak, dia kasih tahu kondisinya jantungnya seperti ini, jangan makan ini umpamanya. Usahakan lakukan jalan kaki, olahraga supaya jantungnya sehat. Kita menjaga kesehatan jantung dengan istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Terus berdoa. Hindari tempat-tempat tadi yang menyebabkan kemaksiatan. Kemudian jamaah, ketika kita sudah istirahat ya, mulai datang kajian lagi. Cari kawan yang bisa mengingatkan kita. Insya Allah akan semangat kembali. Baca doa jangan berhenti. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Karena orang walaupun futur insya Allah untuk membaca doa itu masih mudah buat dia. Bolehkah beristighfar dengan terus menerus mendawamkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Apakah akan mendapatkan keutamaan istighfar? Nah, karena Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wa liwalidayya, dan kedua orang tuaku. Hanya saja jamaah kalau kita lihat kenapa istighfar Nabi SAW itu beragam, macam-macam istighfar Nabi SAW. Karena kondisi manusia, kalau dia terbiasa membaca sesuatu satu model saja, itu lama-kelamaan udah nggak ada rasa. Seperti kebanyakan kita baca Al-Fatihah itu tanpa mengingat udah jalan jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman, padahal mikirnya nanti telur sama bihun itu apa dia, tapi keluar itu sudah jemaah. Makanya kenapa kita disuruh baca yang lainnya, baca Al-Fatihah, baca surah, kemudian
Kalau ini istighfar, antum baca istighfar Rabbighfirli wa liwalidayya, tapi baca juga Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Terus Nabi baca doa Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. Baca doa Sayyidul Istighfar. Jadi usahakan kita baca beragam tadi. Soalnya kalau baca satu model kadang kalah atau kebanyakan akhirnya kita nggak lagi menghayatinya. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa untuk mendawamkan itu, tapi usahakan tadi baca yang lainnya. Baik. Ustaz, ana ingin tanya masalah jenggot. Potong jambang itu diperbolehkan apa tidak? Tolong penjelasan yang sedikit dalam, Ustaz. Sedikit dalam. Anak kira sedikit aja, ternyata sedikit dalam, banyak berarti Ustaz. Nah, ahibati fillah. Kita ini kadangkala menganggap jenggot ini risih. Mungkin adik-adik, anak-anak santri sekarang ini nggak merasakan yang dirasakan oleh yang tua-tua. Ketika anak pulang dari pesantren pakai jenggot, disidang aja. Disidang. Kenapa pakai jenggot? Sampai ada yang mengatakan yang pakai jenggot itu orang tua. Akhirnya anak ngomong. Ada satu paman yang mengatakan seperti itu. Anak tanyakan, paman, coba tunjukkan mana orang tua yang pakai jenggot. Pada dipotong jenggotnya mereka. Diam dia. Iya. Orang tua pada waktu itu dipotong jenggotnya. Jenggot ini syariat, tenang ngomong. Ini sunnah Nabi SAW. Nabi nyuruh. Agar mengatakan, loh, ente tahu abana itu ustad. Iya. Nggak pakai jenggot. Emangnya dalil abahnya nggak pakai jenggot? Kadang-kala kita ketemu orang-orang di jemaah, ya sudah, diam aja. Tapi karena kita masih muda, kadang-kala masih berani debat-debat, tapi anak akhirnya sadar kalau anak salah. Jadi kalau bicara jenggot itu perintah jangan. A'ful liha. Bukan suruh tembok suruh tumbuhkan jenggot, nggak ada perintah tumbuhkan jenggot. Kalau suruh tumbuhkan jenggot, kita harus nanam jenggot jemaah. Gimana nggak tumbuh jenggotnya? Ditanam jenggotnya? Enggak. Biarkan kata Nabi SAW. A'ful liha. Itu sudah dibiarin. Jadi ketika kita menyelisihi perintah Nabi SAW, yang ada kita akan kehilangan sebagian kebahagiaan. Pernah waktu itu kita ngobrol sama teman di Jami'ah di Medina. Ada teman-teman yang masih potong jenggot. Ribut dia, macam-macam. Emangnya kalau anak potong jenggot anak masuk neraka? Nggak masuk surga? Masya Allah jemaah. Ini ada orang-orang yang ekstrim, belajar tapi semakin keras hatinya. Ana sampaikan kepada dia, Nabi SAW berpesan, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku kata Nabi masuk surga. Semuanya. Artinya engkau pun masuk surga. Iya, cuma Nabi mengatakan illa man aba, kecuali enggak mau masuk surga. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Siapa orang yang enggak mau masuk surga? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah." Yang taat sama aku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Yang durhaka sama aku berarti dia enggan masuk surga. Jadi bicara jenggot ini, ya udah perintah Nabi SAW, kerjain. Emangnya berat? Antum pakai jenggot, ya Allah, Ustaz jenggotnya kayak gitu nggak berat kok jalan Ustaz ya. Harus nunduk gitu cuma. Berapa kilo? Enggak aja mah, tapi berat kadang-kala. Ya, yang namanya anak-anak muda dia kepingin gaya ya. Dia masih ngelihat orang-orang kok kayaknya keren banget ini itu. Aful aja. Biarkan jenggot supaya engkau bahagia hidupnya. Dan jenggot ini zinatur rijal. Perhiasannya perempuan itu pakai anting ya.
perempuan pakai kalung, pakai gelang, tuh perempuan kayak gitu tuh. Walaupun sekarang kadang-kadang kita ngelihat laki-laki udah mulai pakai gelang ya, ada 7 gelangnya. Ada laki-laki yang hidungnya dikasih anting ya, pernah ngelihat? Dulu kita ngelihat yang ditaruh di hidungnya itu sapi, untuk melihat. Sekarang manusia ada pakai itu. Ya Ustaz, anak masa sapi aja yang boleh? Dia iri sama sapi. Kita mau ngomong apa ya? Sudah, kalau mau niru sapi ya. Nah, sedangkan laki-laki jamaah, kita lihat dulu yang pakai tato itu perempuan ya. Perempuan yang pakai tato. Karena tato itu perhiasan, tapi perhiasan yang terlarang. Makanya hadisnya yang ada apa? La'ana Rasulullah SAW al-washimat wal mustawshimah. Al-washimah, perempuan yang mentato dan yang minta ditato. Perempuan, karena perempuan tuh nggak pede jemaah. Dia ngelihat dirinya makanya alisnya ditato, ininya ditato, karena dia nggak pede. Tapi kalau laki-laki nggak pede kemudian dia pakai tato, berarti ya ada yang sakit, ada yang kurang sama dia. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha, di antara sumpah dia itu, dia kalau bersumpah demi Allah yang menghiasi laki-laki dengan liha, dengan jenggot, itu hiasan laki-laki. Maka kalau antum lihat perempuan pakai jenggot, kira-kira gimana antum? Antum ghaddul basar? Nggak ghaddul basar, ini gimana nih kayak gini nih? Karena memang itu jenggot hiasannya laki-laki. Gimana dengan yang tidak punya jenggot, Ustaz? Ya sabar. Ada masalah antum nggak punya jenggot. Nggak usah pakai apa? Pakai minyak ini itu supaya jenggotnya tumbuh. Nggak disuruh menumbuhkan jenggot, tapi disuruh membiarkan jenggot. Ada orang dikasih jenggot dipotong sama dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya jika kita tidak bertegur sapa dengan tetangga yang suka menfitnah kita? Nih, tadi kita sebutkan 4 faktor kebahagiaan. Salah satunya tetangga yang baik nih. Tetangganya suka menfitnah, dia nggak mau bertegur sapa. Rasul SAW membolehkan kita tidak bertegur sapa. Berapa hari? 3 hari. Ini dalam urusan dunia, urusan dia fitnah kita ini itu. Kata Nabi SAW, la yahjurul muslim akhahu fawqa thalath. Nggak boleh kita tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Bagaimana Ustaz kita menghadapi tetangga yang suka fitnah? Ya kita berbuat baik sama dia. Berbuat baik, artinya kita ini sudah kadung punya tetangga nggak baik, suka menfitnah. Mau pindah rumah nggak punya fulus, mau tetap tinggal di sana menderita, punya tetangga seperti ini. Tugas kita memperbaiki tetangga kita. Bagaimana cara memperbaikinya? Kata Allah Azza wa Jalla, idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan kebaikan. Dia suka fitnah, antum kirimin kue, kirimin sarapan, ini tuh assalamualaikum, kaif hal. Dia lagi punya kerjaan, kita bantuin dia. Lama-lama insya Allah dia baik. Karena ini harapan kita jemaah. Subhanallah, Allah itu mengatakan, asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah wallahu qadir. Allah bisa, orang yang kita musuhin tahu berubah jadi orang yang kita cintain, dia bisa Allah lakukan itu. Allah kasih hidayah sama dia. Mungkin dia jadi lebih baik dari kita. Mungkin dia masuk surga dulu daripada kita. Maka kita berbuat baik sama dia. Ada seorang yang digangguin sama tetangganya. Dia ini orang di kampung ya. Dia piara kambing. Tetangganya piara anjing. Dia piara kambing, tetangganya piara anjing. Akhirnya anjingnya itu sering godain anak-anaknya kambing. Stres kan anaknya kambing, jadi nggak mau makan ini itu, gara-gara digodain sama anjing itu. Datanglah dia ke Ustadz, ya apa Ustadz, ini anak punya tetangga kayak gini, apa yang harus anak lakukan? Anak sudah ngomong berulang kali sama dia, nggak digubris sama dia. Apa kata Ustadznya? Engkau kasih hadiah dia anak kambing yang lucu-lucu, kasih sama dia. Gitu Ustadz ya? Iya sudah. Ya sudah, dia minta nasihat, dia datang. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Anak mau kasih hadiah buat antum. Dikasih anak kambing yang lucu, jamaah. Allahu Akbar. Sejak itu anjingnya diikat sama dia. Anjingnya dia diikat. Kenapa? Karena dia punya kambing juga. Dia punya kambing.
Itu kan jemaah, kadang-kala kita kasih 1 kambing, 1000 kambing selamat dari dia. Kita berusaha berbuat baik sama dia, insya Allah dengan cara itu mudah-mudahan dia kembali jadi baik. Dan terus doakan dia. Kalau ada seorang anak yang baru balik dan bapaknya sudah meninggal dunia, sehingga masyarakat menganggapnya anak yatim. Akhirnya ketika ada acara santunan anak yatim, dia mendapatkan jatah. Apakah boleh dia menerima pemberian santunan itu, Ustaz? Jazakumullah khair. Iya. Jadi kalau dia tahu anak ini sudah balik dan tetap dikasih duit, yang salah yang ngasih duit atau yang nerima? Yang ngasih duit ini nggak paham mana anak yatim dan mana yang bukan anak yatim. Maka ketika dikasih, sampaikan, saya sudah bukan yatim. Tapi kalau mau kasih santunan nggak ada masalah, tapi tidak atas nama anak yatim karena dia sudah balik. Wa illa nih orang-orang tua semua yatim. Antum lihat yang umur 60 tahun, bapak yatim ya? Iya, bapak saya sudah mati. Yatim juga dia urusannya karena bapaknya mati gitu loh. Jadi kalau sudah, namun kalau mereka sudah tahu, sampaikan anak-anak sudah balik dan dia sudah bukan yatim lagi. Tapi kalau mau dikasih, fadl, nggak apa-apa, dia memang butuh. Jadi bukan atas nama yatim jamaah, bukan atas nama yatim. Apabila belum dikatakan orang beriman, apabila kita masih mengkhawatirkan masa depan anak-anak, apakah belum dikatakan orang beriman apabila kita masih mengkhawatirkan masa depan anak-anak, apabila belum kita dalam keadaan belum mampu ekonomi. Ahibati fillah. Ya, iman itu kan bertingkat-tingkat tadi. Umar bin Abdul Aziz ya, ketika dia mau mati, dia mau mati masih dalam kondisi sebagai khalifah ya. Sehingga orang-orang datang kepada beliau karena beliau menurut riwayat yang sahih beliau itu diracun ya. Dibunuh beliau. Ketika dia mau mati, ya menteri-menteri beliau, kawan-kawan dekat beliau datang. Ya Amirul Mukminin, ausi, engkau kasih wasiat buat anak-anakmu. Anak-anakmu ini miskin gitu. Umar bin Abdul Aziz itu meninggalkan warisan kalau nggak salah cuma 17 dirham atau 18 dirham. Yang 6 dirham untuk urusan kafannya, kuburan dia, sisanya itu warisan. Sedikit sekali jamaah. Mungkin kalau hitungan warisan beliau itu ya 1 juta mungkin warisannya. Mereka mengatakan, ausi, engkau wasiatlah buat anak-anakmu, engkau masih khalifah. Ini dijadikan gubernur di sini, ini dikasih ini, kan manfaat. Engkau masih berkuasa. Kata Umar bin Abdul Aziz mengatakan, inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Beliau mengatakan, sesungguhnya pelindungku, kekasihku, penjagaku itu Allah yang menurunkan Alkitab. Dan Allah akan melindungi orang-orang yang soleh. Allah akan melindungi orang-orang yang soleh. Ketika anak-anaknya soleh, harapannya Allah melindungi mereka. Akhirnya subhanallah jemaah, anaknya Umar bin Abdul Aziz itu jadi orang-orang kaya jemaah. Sekali sodakoh 70 ekor kuda yang ditinggal mati sedikit. Karena memang Umar bin Abdul Aziz memberikan contoh pada waktu itu. Akan tetapi di sisi lainnya, Nabi SAW ketika membesuk Sa'ad bin Abi Waqqas dalam sakitnya yang parah. Jadi orang sakit parah itu nggak harus mati jemaah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini waktu di Mekah sakit parah, dia punya anak perempuan 1 aja. Lalu Nabi datang membesuknya SAW. Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, aku ini nggak punya ahli waris kecuali putriku sendirian. Boleh aku sedekah dengan semua hartaku? Jangan, kata Nabi SAW. Dia mau berwasiat dengan semua hartanya, jangan. Setengah, jangan. Kemudian dia mengatakan sepertiga. Iya, sepertiga boleh, dan sepertiga itu banyak. Lalu Nabi SAW mengatakan, innaka antadhar warathataka aghniya, engkau tinggalkan ahli warismu dalam kondisi dia mampu, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi miskin, minta-minta sama orang nantinya.
Jadi orang tua memikirkan anak-anaknya nggak ada masalah. Tapi ada orang tua yang miskin. Ya udah, ketika dia memang nggak punya harta, titipkan anaknya sama Allah Azza wa Jalla. Yang kaya aja boleh jadi setahun warisannya habis. Maka para orang tua ketika mereka memikirkan masa depan anaknya, kasih bekal anaknya kesolehan. Allah akan lindungi dia. Kalaupun dia miskin, insya Allah tetap akan dijaga keimanannya, karena dia akan menjadi orang yang kalau dapat musibah bersabar, kalau dapat nikmat bersyukur kepada Allah SWT. Kalau kita berbuat dosa tapi kita tidak tahu kalau itu dosa, apakah kita mendapatkan dosa atau tidak, atau kita tidak mendapatkan apa-apa, tergantung kondisinya. Sebenarnya orang yang nggak tahu dosa, ya wajar, dia insya Allah nggak akan dihukum. Tapi kalau dia nggak mau belajar, kondisinya berbeda. Ini orang, Anda nggak tahu kalau riba itu haram, Ustaz. Engkau kemana aja selama ini? Kemana aja? Kajian-kajian. Ada orang yang berpaling dari agama, jadi dia dosanya di sana nantinya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ustaz, saya ikhwan perantau. Beberapa hari lalu saya bermudzakarah dengan rekan kerja saya. Apakah ada hadis yang membatasi kajian 2 kali sepekan? Karena saya berpikir daripada melakukan hal yang kurang bermanfaat di kos-kosan, saya pergi ke kajian berharap pahala ibadah haji. Nggak ada jemaah, nggak ada pembatasan kajian itu. Hanya kalau pembatasan, bukan pembatasan nasihat. Nabi memberikan nasihat itu secara berkala memang. Tapi kalau belajar menuntut ilmu, ya enggak. Antum lihat anak-anak di pesantren, ya 24 jam di pesantren. Orang-orang yang kuliah, tiap hari masuk kuliah dia, belajar gitu. Jadi kalau bicara kajian itu tidak ada batasan yang berapa kali, tapi usahakanlah kita melakukan yang kita bisa istiqomah. Jadi amalan yang kita bisa istiqomah. Nabi SAW itu kalau melakukan sesuatu biasanya beliau jaga amalan itu. Ya udah, ana mampunya kajian umpamanya sepekan 5 kali. Udah 5 kali dijaga. Jangan berlebih-lebihan sehingga nanti ditinggalin. Jangan. Jadi kalau mau tiap hari kajian boleh, sehari 2 kali anak kajian subuh, kajian maghrib, tafadhol, nggak ada larangan. Karena itu dalam rangka menuntut ilmu. Tapi kalau nasihat, memang Nabi SAW kalau ngasih nasihat sahabat itu ada perbedaan jamaah. Nasihat itu dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu kadang-kadang kita memang perlu tahu halal haram. Tapi nasihat itu lebih kepada yang urusannya hati ya. Kasih nasihat, engkau jangan ini itu. Itu memang jangan terlalu sering. Sebagai seorang ustadz nyampaikan itu, kadang-kala orang-orang jadi bosan dan jenuh nantinya. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi